Kalau kita mementingkan materi dan fisik keluarga kita, dan itu bagus, kita udah bahas dalam bab nafkah, maka kita harus lebih memikirkan tentang akhirat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali bersama di majelis yang semoga Allah berkahi ini, kembali bersama ulama-ulama kita melalui ilmu-ilmunya, kembali bersama Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentu saja kembali bersama Riyadhus Shalihin, kembali bersama ilmunya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah, salah satu ulama besar, ulama karismatik, ulama yang sangat berpengaruh, ulama yang sangat diakui dalam berbagai macam disiplin ilmu. Pandangannya sangat diperhitungkan dalam mazhab Syafi'i secara khusus dan ulama-ulama mazhab lain secara umum. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih bersama bab ke-38, bab tentang memerintahkan keluarga dan anak-anak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sedang membahas dalil yang kedua atau ayat yang kedua yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ayat yang sangat penting yang menyadarkan kita ada sebuah misi besar dalam sebuah rumah tangga, ada misi besar dalam sebuah keluarga, yaitu misi menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka, menjaga diri kita dan istri kita dari siksa api neraka, menjaga diri kita dan anak-anak kita dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan kita sudah jelaskan bagaimana misi ini nih seringkali dilupakan, bahkan tidak pernah dipikirkan sama sekali dalam konteks rumah tangga dan keluarga. Ada banyak orang hanya berpikir yang penting menikah, yang penting hidup bersama, yang penting bisa makan, yang penting anak-anak sekolah. Hadirin Allah muliakan, kalau kita mementingkan materi dan fisik keluarga kita, dan itu bagus, kita udah bahas dalam bab nafkah, maka kita harus lebih memikirkan tentang akhirat mereka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Hadirin, ketika kita sudah sadar tentang ayat ini, tentang misi ini, pertanyaan simpelnya adalah bagaimana menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Itu poinnya. Gimana caranya, Ustaz? Gimana caranya menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka? Hadirin Allah muliakan, kita harus kembali ke para ulama yang menjelaskan ayat ini. Kita harus kembali kepada para sahabat yang menjelaskan ayat ini dan mengamalkan ayat ini. Dan apabila kita kembali ke mereka, maka di antara makna yang kita temukan dan harus kita resapi dan harus kita amalkan adalah dengan bertakwa kepada Allah. Al-Imam Mujahid
ketika menjelaskan tafsir ayat ini beliau mengatakan, artiqu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka, adalah ittaqullah wa ausu ahlikum bitaqwallah. Itu maknanya, bertakwalah kepada Allah dan wasiatkan, perintahkan keluarga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Jadi bertakwalah kepada Allah dan wasiatkan, nasihati, ajarkan, perintahkan anak atau istri dan anak kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan keterangan serupa pun kita dapatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, nama terbaik dalam ilmu tafsir. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menjelaskan ku anfusakum wa ahlikum nara, beliau menyampaikan i'malu bi ta'atillah, kerjakan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan jaga diri dari maksiat kepada Allah, wa muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar, dan perintahkan keluarga kalian untuk senantiasa mengingat Allah. Dan di antara makna zikir atau mengingat Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Maka Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Allah akan menyelamatkan kalian dari siksa api neraka. Jadi hadirin Allah muliakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini adalah perintah untuk bertakwa dan bagaimana mendidik ketakwaan di dalam keluarga. Ini tentang ketakwaan dan memberikan perintah kepada istri dan anak-anak untuk bertakwa. Ini adalah ketakwaan atau perintah untuk bertakwa dan mengkondisikan ketakwaan keluarga sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran besar bahwa setiap keluarga dan rumah tangga butuh keteladanan dari sosok pemimpin rumah tangga dan keluarga tersebut. Butuh keteladanan. Makanya Allah berfirman, ku anfusakum, jaga diri kalian dulu, jaga, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian. Dan ini dipertegas dengan keterangan para ulama, bertakwa kepada Allah, kata Imam Mujahid, dan perintahkan, nasihati keluarga kalian untuk bertakwa. Jadilah pribadi yang bertakwa, dan di waktu yang sama ajak keluarga untuk bertakwa. Tapi mulai dari diri sendiri dulu. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dari diri Anda. Mulai dari diri Anda. Ini kaidah yang terbaik, ini kaidah yang paling ideal. Dan ini yang harus disadari oleh setiap pemimpin keluarga, setiap laki-laki, setiap suami, setiap ayah. Dan semakin bertambah anggota keluarga, semakin ia harus sadar bahwa tanggung jawab itu semakin besar. Dia harus semakin menjaga dirinya, dia harus semakin menjaga ketakwaannya, dia harus semakin menjaga kesolehannya, dia harus semakin menjaga ketaatannya. Ketika dia menikah, dia harus sadar bahwa ini mulai saat ini bukan tentang diri saya pribadi, ini tentang saya dan bagaimana saya menjaga istri saya dari siksa api neraka. Maka saya harus lebih semangat lagi untuk bertakwa. Karena Nabi saya SAW menyampaikan, ibda binafsik, mulai dari diri Anda. Karena Rabb saya subhanahu wa ta'ala berfirman, ku anfusakum
wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi saya harus jaga diri saya. Lalu ketika lahir anak pertama, kita harus semakin sadar, itu wake up call kedua. Ini saya harus semakin jaga diri saya harus semakin berubah, saya harus semakin mengerti bahwa misi ini semakin berat kecuali dimudahkan oleh Allah, kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya i'malu bi ta'atillah, kata Ibnu Abbas, kerjakan ketaatan dan jaga diri dari maksiat. Jaga ketaatan dan jaga diri dari maksiat. Karena ketaatan dan kesolehan seorang pemimpin itu sangat menentukan perjalanan yang dipimpin, gitu lah. Ketika seorang bos di sebuah project atau sebuah perusahaan bermasalah, akhirnya si bos ini melakukan kebijakan-kebijakan yang blunder, yang salah, maka pertanyaan simpel, apakah dampak kebijakan itu hanya mengenai sang bos saja, atau ini akan berdampak ke seluruh karyawan dan pegawai? Kita tahulah jawabannya, hadirin. Ini akan berdampak ke semua hal. Makanya kan sama banyak para pakar, jatuhnya perusahaan-perusahaan besar itu yang disoroti siapa? Pemimpin-pemimpinnya, CEO-nya. Dikritisi ini gara-gara kebijakan dia begini, karena kebijakan dia begini. Hadirin Allah muliakan, ku anfusakum wa ahlikum nar, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Seringkali ini yang kita lupa. Ada banyak di antara kita itu cukup fasih memerintahkan anaknya sholat, cukup fasih memerintahkan istrinya untuk nurut, gitu loh, nurut sama dia khususnya. Kamu tuh istri, tugas kamu tuh nurut sama suami, gitu loh. Kamu tuh istri, kamu harus taat sama suami. Fasih kalau ngomong jalan, tapi lupa bercermin, lupa berpikir, apakah saya sudah taat kepada Rabb saya Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah saya nurut kepada pencipta saya Subhanahu wa ta'ala? Sudahkah saya nurut sama sunnah-sunnah Nabi saya Sallallahu Alaihi Wasallam? Marah besar ketika anak-anak nggak nurut dan nggak taat, tapi nggak ada rasa bersalah ketika kita nggak taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Marah besar ketika istri pergi sama temennya nggak bilang-bilang, padahal istri nggak melakukan maksiat kepada dari sisi yang lain. Ia hanya makan, ketemuan, bicara, itu pun juga nggak lama, tapi masalahnya adalah nggak bilang-bilang. Marah kita. Saya mau tanya sama kamu, kamu masih punya suami nggak sih? Kenapa nggak bicara? Nggak bilang-bilang aja kita bisa marah, hadir. Tapi kenapa kita bisa santai bermaksiat kepada Rabbul Alamin? Bukan hanya di belakang, tapi di depan. Bukankah itu inkonsistensi? Bukankah itu paradoks dalam berpikir? Makanya Allah mengajak kita untuk konsisten, untuk memilih pola pikir, untuk bersikap yang selaras dan berpikir yang selaras. Ku anfusakum, jaga diri Anda dan keluarga Anda. Konsisten tuh. Konsisten diri Anda, keluarga Anda.
silakan Anda perintah keluarga Anda, perintah istri Anda untuk taat, perintah anak-anak, tapi Anda juga harus taat. Itu kan, itu fair diri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini hal yang perlu kita renungkan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.